Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, hamdan wa syukran wa sana'an lillah, salatu wa salaman li rasulillah amma ba'du. Para pemirsa yang dirahmati Allah, hari ini kajian kita tibalah pada pembahasan isi dari kumpulan hadis yang terdapat di dalam kitab Arba'in Nawawi. Ini hari kita akan membahas tentang hadis yang kedua, di mana hadis yang kedua ini menceritakan tentang sahabat-sahabat yang sedang duduk satu majelis dengan bersama Rasulullah. Tiba-tiba datanglah seorang laki-laki yang diceritakan putih pakaiannya, hitam rambutnya, tampan orangnya. Tidak diketahui dari mana orang ini datang. Tidak ada tanda-tanda bepergian dari orang ini, dan di antara para sahabat tidak ada yang mengenal orang ini. Tiba-tiba orang ini seperti sangat dekat dan sangat akrab dengan Rasulullah. Datang mendekati Rasul, menempelkan lututnya dengan lutut Rasul dan meletakkan kedua telapak tangannya di atas paha Rasul. Lalu kemudian berkatalah orang ini, "Ya Muhammad, akhbirni anil Islam." Wahai Muhammad, ceritakanlah kepadaku tentang Islam. Kemudian Rasulullah menjawab, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Al-Islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah." Kata Nabi, Islam adalah yang pertama, hendaklah engkau bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan bahwa Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah. Kemudian dilanjutkan oleh Rasulullah, wa antuqimus salatah. Dan yang kedua, setelah engkau bersaksi kepada Allah, hendaklah tuqimus salah. Wa antuqimas salata, dan hendaklah engkau menegakkan salat. Yang kemudian dilanjutkan oleh Rasulullah, wa antu'tiyaz zakata. Yang ketiga, setelah engkau bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah, bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah, kemudian setelah engkau menegakkan sholat, yang ketiga adalah hendaklah engkau memberikan zakat, antu'tiyaz zakata. Yang keempat, wa antasuma Ramadan. Yang keempat, hendaklah engkau melakukan puasa di bulan Ramadan. Dan yang kelima, hendaklah engkau antahujja bil baiti man istata'a ilaihi sabila. Dan yang kelima, hendaklah engkau melakukan ibadah haji ke Baitullah bagi orang-orang yang mampu. Kemudian orang tadi tiba-tiba mengatakan, sodakta, benar engkau Muhammad. Kemudian orang tersebut bertanya lagi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Muhammad, akhbirni anil iman. Setelah diceritakan tentang Islam, orang ini melanjutkan pertanyaannya, akhbirni anil iman. Ceritakanlah kepadaku, terangkanlah kepadaku tentang iman. Rasulullah kemudian mengatakan, antu'mina billahi. Hendaklah engkau beriman, hendaklah engkau percaya kepada adanya Allah. Wa antu'mina bimalaikatihi. Setelah engkau beriman kepada Allah, hendaklah engkau beriman, engkau percaya kepada adanya para malaikat-malaikat Allah. Dilanjutkan kemudian oleh Rasulullah, wa antu'mina bikutubihi. Yang ketiga, hendaklah engkau beriman kepada kitab-kitab Allah. Wa antu'mina birusulihi. Hendaklah engkau beriman kepada para utusan Allah. Wa antu'mina bil yaumil akhiri. Yang kelima, hendaklah engkau beriman kepada hari kiamat, kepada akan datangnya hari akhir. Dan yang keenam, wa antu'mina bil qada'i wal qadar. Hendaklah engkau beriman kepada adanya qada dan qadar, semuanya itu adalah dari Allah. Orang tadi kemudian membetulkan lagi, bilang kepada Nabi, sodakta, benar engkau Muhammad. Kemudian orang tadi melanjutkan pertanyaan, ya Muhammad, akhbirni anil ihsan. Wahai Muhammad, ceritakan kepadaku, tunjukkan kepadaku tentang ihsan. Nabi menjawab,
Al-ihsanu an ta'budallaha ka'annaka ya tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Kata Nabi. Nabi menjawab, ihsan adalah ketika engkau menyembah Allah. Ketika engkau sedang sholat, bayangkan, fikirkan bahwa engkau seakan-akan sedang melihat Allah. Kalau engkau tidak dapat membayangkan, berpikir bahwa engkau sedang melihat Allah, maka fikirkanlah, bayangkanlah bahwa Allah sedang melihatmu. Hadirin, para pemirsa yang dirahmati Allah, 3 hal tersebut tentang iman, Islam, dan ihsan adalah merupakan arkanuddin, adalah merupakan rukun agama yang satu dengan yang lain saling kait-mengkait dan saling menyempurnakan. Tidak sempurna agama seseorang apabila dia hanya memperhatikan iman Islamnya tapi tidak ihsan. Tidak sempurna agama seseorang ketika dia beriman kepada Allah, dia melakukan rukun Islam tetapi dia tidak menjalin hubungan yang baik dengan tetangganya, tidak silaturahim dengan keluarganya, tidak memperhatikan dan acuh tak acuh terhadap kepentingan sesama Islam. Maka dia hanya beriman, berislam tetapi tidak berihsan. Demikian pula ketika seseorang menjalin hubungan baik dengan tetangganya, menjalin hubungan silaturahim dengan kerabatnya, tetapi dia tidak melakukan dan tidak istiqomah mengamalkan ajaran-ajaran dan perintah Allah yang terdapat di dalam ajaran Islam, maka orang ini pun tidak dapat dikatakan sempurna di dalam beragama. Karena itu antara iman, Islam, dan ihsan saling mempengaruhi. Apalagi ada orang yang dapat melakukan kegiatan baik, yang dapat dia ahli sodako, dia ahli berbuat kebaikan, dan dia menjalin silaturahim dengan para tetangganya dan keluarganya, tetapi dia tidak beriman kepada Allah, maka tidak bisa dikatakan dia berbaik dan melakukan suatu kebaikan di dalam agama. Maka 3 hal ini, iman, Islam, dan ihsan saling kait-mengkait, saling mempengaruhi di dalam kesempurnaan seseorang di dalam beragama. Hadirin dan pemirsa yang berbahagia, selanjutnya di dalam hadis ini orang tadi melanjutkan pertanyaan kepada Rasulullah, "Ya Muhammad, ceritakanlah kepadaku tentang hari kiamat." Rasul menjawab, "Bukanlah orang yang engkau tanyai lebih tahu daripada orang yang bertanya." Kalau begitu, lanjutkan Muhammad, ceritakan tentang tanda-tandanya. Kalau engkau tidak bisa menceritakan tentang kiamat, kapan kiamat terjadi, maka ceritakanlah kepadaku kira-kira apa saja tanda-tanda kiamat. Kemudian Nabi SAW menceritakan, Nabi SAW menyampaikan tentang tanda-tanda kiamat. Beliau mengatakan, qala antalidal amatu rabbataha. Itu yang pertama, tanda-tanda kiamat adalah ketika seorang pembantu melahirkan tuannya, ketika ada seorang pembantu melahirkan anak majikannya. Itu yang pertama. Yang kedua, engkau melihat orang yang tidak punya uang, orang yang dalam kategori sebenarnya bukan golongan orang-orang yang kaya, tetapi mereka yatatawaluna bil bunyan, berlomba-lomba di dalam membangun, di dalam menegakkan rumah. Pada saat di mana orang-orang berlomba-lomba bermewah-mewah dalam mendirikan bangunan rumahnya. Ini adalah tanda-tanda kiamat yang disampaikan oleh Nabi SAW menjawab pertanyaan orang tersebut. Para pemirsa yang berbahagia, ketika orang ini pergi, ketika orang ini sudah tidak ada di hadapan Rasul, kemudian sahabat Umar bertanya, "Ya Rasulullah, wahai Nabi, siapa tadi orang yang datang kepadamu?" Tiba-tiba dia bertanya kepadamu, dan kemudian juga tiba-tiba dia yang membenarkan apa yang kau katakan. Nabi kemudian menjawab bahwa orang yang datang tadi adalah malaikat Jibril.
Dia ingin mengajarkan pokok-pokok agama, dia ingin mengajarkan masalah-masalah agama kepada kalian. Dan itulah yang hendaklah kalian jadikan pegang teguh di dalam kalian beragama. Para pemirsa yang berbahagia, untuk pembahasan hadis Arba'in Nawawi yang kedua cukup sampai di sini. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.